Waktu keberuntungan telah tiba. Mempelai pria, silakan tendang pintu tandunya. Minggir, minggir, cepat minggir. Kabar gembira. Kabar gembira. Selamat Jenderal Nyonya Liu dari Villa Kota Selatan mempertaruhkan nyawa demi Jenderal untuk melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Ibu dan anak keduanya selamat. Seorang putra sulung haram lahir di hari pernikahan. Bahkan sebelum istri sah masuk ke rumah keluarga Gu sedang menginjak-injak martabat keluarga Xie hingga ke lumpur. Bagus, luar biasa. Langit memberkati keluarga Guaku. Gu Changfeng akan menjadi seorang ayah. Pelayan, cepat panggilkan bidan dan dokter terbaik di kota. Baik, beritahu Wan Er, setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku akan menemuinya. Baik, Tuan. Tunggu. Aning, Wan Er baru saja kembali dari ambang kematian. Kau selalu bermartabat dan murah hati. Istirahatlah di tandu sebentar. Tunggu sampai aku mengurus ibu dan anak yang malang itu, lalu aku akan menendang pintunya untuk menyambutmu sebagai satu-satunya nyonya di kediaman Markis. Tandunya masih sama, jalanannya masih sama, ucapan manis Gu Changfeng masih tetap sama. Semuanya benar-benar seperti kehidupanku sebelumnya. Langit, kau benar-benar membiarkanku kembali ke hari pernikahanku. Di kehidupan lampau, demi persahabatan masa kecil kita, aku menelan penghinaan ini. Kupikir kemurahan hatiku akan membuatnya menghormatiku. Tapi sebaliknya Liu Wanar menganggapku lemah dan mulai menjebak serta memfitnahku. Dan Gu Changfeng selalu lebih percaya beberapa tetes air matanya karena Liu Wan'er memberi keluarga Gu seorang putra. Nyonya besar Gu tahu betul itu adalah fitnah Liu Wan'er, namun dia hanya menonton dengan dingin. Akhirnya di kediaman yang suram ini, halaman dalam, aku merana dalam kesedihan dan mati dalam dendam. Gu Changfeng, di kehidupan ini aku tidak akan bersabar lagi. Aku ingin melihat hari ini bagaimana kau akan mengakhiri ini. Cepat, ayo pergi. Tunggu. Aning, waktu keberuntungannya belum tiba, aku belum menendang pintu tandunya. Kenapa kau keluar sendiri? Aning, aku tahu kau marah, tapi Wan Er baru saja melahirkan, nyawanya sedang di ujung tanduk. Lagi pula, dia sudah bersamaku selama 3 tahun, kau hanya masuk sedikit terlambat, tunggulah di tandu sebentar. Apa salahnya? Jika kau meributkan masalah sekecil ini dengan Wan Er, bukankah kau akan jadi bahan tertawaan? Cepat masuk kembali. Putri sulung keluarga Xie. Benar-benar memukulnya di depan umum. Bagus, kerja bagus, pukulan yang bagus. Tamparan itu memang pantas didapatkannya di hari pernikahan membawa pulang anak haram, siapapun pasti akan marah besar. Aku juga pasti akan memukulnya. Xianing, apa kau sudah gila? Memukulku di depan umum. Apa kau tahu hari apa ini? Gu Changfeng. Tanya saja pada nuranimu sendiri, siapa sebenarnya yang gila atau... Tanya semua orang di sini. Siapa sebenarnya yang gila? Xianing, aku hanya memintamu menunggu sebentar. Nyawa Wan Er sedang di ujung tanduk, bayinya baru saja lahir. Jika aku tidak pergi, apa aku harus membiarkan mereka mati? Apa kau ingin aku menjadi pria yang begitu tidak punya hati? Itu cuma menunggu sebentar. Hanya karena masalah sepele seperti itu, apa perlu mempermalukanku di depan umum? Masalah sepele. Bukankah begitu? Bukankah ini masalah sepele? Xianing, selama bertahun-tahun ini menjadi sosok yang bermartabat dan murah hati. Apakah itu semua cuma akting? Acting. Gu Changfeng, aku sudah bersikap bermartabat selama 16 tahun. Dan sebagai imbalannya, di hari pernikahan kita, kau membuatku menunggu di dalam tandu demi memberi jalan bagi seorang wanita simpanan. Aku tidak memintamu memberi jalan, aku hanya... Xianing, beraninya kau memukulku lagi. Memukulmu.
Memang kau yang ingin kupukul. Kau... Aku memangnya kenapa denganku? 3 surat dan 6 ritual. Keluarga Gumu datang sendiri ke kediaman Xie untuk melamar. Di hari pernikahan kita, waktu keberuntungan telah tiba. Tapi kau malah menyuruhku, istri sahmu yang dinikahi secara resmi, menunggu di dalam kereta hanya untuk memberi jalan bagi wanita simpananmu yang memalukan itu dan anak haramnya. Sudah kubilang, Waner. Waner. Gu Changfeng, apa kau masih menghormati keluarga Xie? Aku bukannya tidak. Aku hanya memintamu menunggu sebentar. Mengapa kau begitu picik? Bukannya bersikap lebih murah hati? Murah hati, maksudmu murah hati itu adalah membiarkanku menelan penghinaan yang luar biasa ini. Untuk membantumu menenangkan wanita simpananmu dan menyambut putra harammu hanya agar kau, Gu Changfeng, bisa mendapatkan reputasi sebagai orang yang penuh perasaan dan setia kawan. Aku bertanya padamu, Gu Changfeng, atas hak apa? Kau ingin aku bermartabat. Kau ingin aku murah hati. Kau hanya ingin aku menjadi boneka yang bisa kau atur sesukamu. Aku tidak bermaksud begitu, Aning. Dengarkan penjelasanku, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu apa? Ini. Aku mengerti. Kesetiaan keluarga kami selama 3 generasi tidak sebanding dengan air mata setetes. Air mata wanita simpananmu itu, benar kan? Gu Changfeng, apa kau tahu jika aku bersabar hari ini, besok seluruh ibu kota akan menertawakan keluarga Xie. Bagaimana mungkin keluargaku bisa mengangkat kepala lagi di ibu kota? Aning, berhentilah membuat keributan. Apa? Bicaramu pelan sekali sekarang, apa kau merasa malu? Gu Changfeng, biar ku beritahu kau yang hilang darimu hari ini bukan hanya harga diri. Tapi ini adalah kesempatan terakhir bagiku, Xiening, untuk sudi melihatmu lagi seumur hidupku. Aning, kau? Kau tidak layak menjadi suamiku. Jenderal Wei Yuan ternyata bisa dipojokkan oleh seorang wanita sampai dalam keadaan terdesak seperti itu. Benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya terdesak. Dia sendiri yang cari perkara. Setiap kata yang diucapkan Nona Xie, benar adanya tidak ada satupun ucapannya yang salah sampai menimbulkan skandal seperti itu di hari pernikahannya sendiri. Dan dia berharap Nona Xie menerimanya begitu saja. Apa dia pikir keluarga Xie bisa diremehkan begitu saja? Ning, kamu terlihat sangat cantik. Saat aku dewasa nanti, aku pasti akan menjadikanmu pengantinku. Paman, tolong tunangkan Ning denganku. Changfeng tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup ini. Sial sekali. Dari sekian banyak waktu untuk mati, kamu malah mati tepat pada hari ulang tahun pertama putraku. Benar-benar menyusahkan. Ning. Chunhua. Nona, Bawa surat undangan pernikahannya ke sini. Ning, kamu apa yang kamu lakukan? Aku tidak sudi lagi menjadi nyonya di kediaman jenderal ini. Putar balik mas kawin yang berderet sepanjang 10 mil ini, bagaimanapun itu dibawa kemari, bawa kembali ke kediaman Perdana Menteri dengan cara yang sama. Pernikahan ini aku Xiening. Membatalkannya. Batalkan pernikahannya. Dia bilang dia membatalkan pernikahannya astaga tepat di ibu kota ini. Membatalkannya tepat saat iring-iringan pengantin tiba. Rasakan itu Gu Changfeng yang cari masalah sendiri. Kalau itu putriku, aku juga akan melakukan hal yang sama. Siapa yang bisa tahan dengan penghinaan seperti itu? Aning, tunggu. Kamu tidak bisa membatalkannya. Pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Lepaskan. Kamu menjijikan. Cukup, Xiening, hari ini adalah hari pernikahan kita. Seluruh istana sedang melihat. Wan hanyalah seorang wanita simpanan putranya hanyalah anak haram. Dia tidak akan pernah melampaui kedudukanmu sebagai putri sekretaris agung.
Bagaimana bisa kamu begitu picik dan cemburu, sangat tidak tahu tata krama? Tidak tahu tata krama. Dengarkan baik-baik Gu Changfeng. Keluarga Xieku adalah keturunan cendekiawan keluarga yang terpandang. Aturan keluarga Xie adalah, sebelum istri sah masuk ke rumah, tidak boleh ada anak haram yang lahir. Jika saja kamu memberitahuku lebih awal tentang wanita simpananmu dan bahwa dia sudah hamil, maka pernikahan ini, keluarga Xieku tidak akan pernah menyetujuinya. Aning aku. Kamu menginginkan kekuasaan keluarga Xie untuk memuluskan jalanmu, tapi kamu tidak sanggup meninggalkan pelukan hangat wanita simpananmu. Di dunia ini, mana bisa kamu mendapatkan keduanya? Bagus sekali. Nona Xie benar sekali. Itu Jenderal Wei Yuan. Jenderal, dia benar-benar kembali ke ibu kota saat ini. Masuk akal juga, lagi pula ini pernikahan putra satu-satunya. Mana mungkin jenderal tidak kembali? Benar-benar keterlaluan. Ayah, kenapa ayah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ini Xiening, dia menolak masuk ke rumah dan lagi dia bahkan memukulku. Hanya karena masalah sepele Wan-er. Aku hanya ingin. Dasar anak kurang ajar. Bicara yang jelas padaku. Jenderal, biarkan saya jelaskan, saya Xiening ingin membatalkan pertunangan. Dia melakukannya tepat di depan. Membatalkan pertunangan tepat di depan jenderal. Dia sudah gila, benar-benar gila. Itu Gu Zhenbei yang sedang kita bicarakan. Keberanian Nona Xie. Lebih besar dari langit. Tidak takut pada kekuasaan, berani mencintai dan membenci wanita yang luar biasa. Benar-benar wanita luar biasa. Putri sulung keluarga Xie Wibawa yang luar biasa. Keluarga Guku telah menjaga perbatasan selama 3 generasi bertempur dalam perang berdarah dan berjasa besar bagi negara. Dengan membatalkan pertunangan di depan umum hari ini, apa kau sadar betapa ini akan mematahkan semangat para prajurit di perbatasan? Aku menghormati ayahmu sebagai sekretaris agung. Dan biasanya aku bersikap sopan padamu. Tapi hari ini, jika kau tidak masuk ke gerbang kediaman jenderal, kau tidak menghormati keluarga Gu. Kau tidak menghormati kaisar. Dan kau tidak menghormati setiap prajurit di negeri ini. Ning, ayahku benar, berhentilah membuat keributan. Jika kau masuk ke rumah dengan patuh sekarang, mengenai apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Posisi nyonya kediaman jenderal tetap akan menjadi milikmu. Xiening, beraninya kau melakukan ini di depan ayahku, pukul saja aku lagi. Kau sudah gila, kau. Entah aku gila atau tidak, kau sendiri tahu betul. Kurang ajar. Jenderal, harap tenang. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, mohon pencerahannya, Jenderal. Apa itu? Keluarga Gu yang menjaga perbatasan. Apakah demi keluarga Gu? Ataukah demi rakyat Greatly? Lancang, kau hanyalah anak kecil, beraninya kau membahas urusan militer negara. Jika menjaga perbatasan adalah demi Greatly, maka itu adalah pengabdian bagi bangsa. Maka keluarga Xieku, dengan 3 generasi sekretaris agung bekerja tanpa lelah, mendukung 3 masa pemerintahan. Bukankah itu juga pengabdian bagi bangsa? Apakah Jenderal masih ingat 20 tahun lalu, saat perbatasan utara kehabisan bahan pangan? Kakekku tidak tidur selama 3 hari, mengawal 100.000 gantang biji-bijian, mengantarkannya sendiri ke Celayan Men. Pada tanda jasa keluarga Gumu. Bukankah separuh jasanya adalah berkat pejabat sipil keluarga Xieku yang mempertaruhkan nyawa mereka? Saat Tuan Besar Xie mengantarkan gandum waktu itu, dia menyelamatkan 100.000 pasukan kau. Yang kutolak hari ini adalah Gu Changfeng, pria yang tidak punya kesetiaan maupun kehormatan. Apa hubungannya dengan jasa militer keluarga Gu? Apa hubungannya dengan para prajurit di negeri ini? Xiening, kau jangan berani-berani menggunakan logika memutarbalikkan fakta seperti itu di sini. Jika jenderal bersikeras menggunakan istilah anugerah negara untuk menekan aku, Xiening. Baiklah kalau begitu. Silakan segera pergi ke istana untuk menghadap kaisar. Biar Baginda sendiri yang mengatakannya padaku bahwa anugerah negara Greatly berarti istri sah harus mengalah demi seorang wanita simpanan. Kau gadis yang sangat tajam lidahnya. Aduh. Dadaku.
Cepat. Cepat, bapakku. Nenek. Nenek, akhirnya kau keluar juga cepat. Lihat Xianing itu, dia sudah keterlaluan. Ning, aku baru dengar kau ingin membatalkan pertunangan. Itu membuat penyakit lamaku kambuh. Kau ini nak, bagaimana bisa kau begitu keras kepala? Seorang wanita harus patuh pada ayahnya di rumah dan pada suaminya setelah menikah. Karena ayahmu sudah menyetujui pernikahan ini, bagaimana bisa kau menentang perintahnya secara terang-terangan? Kitab Nuce mengatakan, kebajikan seorang istri adalah yang utama. Tidak merasa cemburu adalah hal yang paling berharga. Hari ini kau menghina di depan umum calon suamimu. Kau telah melanggar 2 dari 7 alasan perceraian. Banyak bicara dan cemburu. Dengan perilaku seperti itu, bahkan jika kau menikah ke keluargaku, menurut aturan leluhur, kau harus segera diceraikan. 7 alasan perceraian, kurasa memang ada aturan seperti itu. Jadi Nona Xie yang bersalah. Nona, Karena Nyonya Besar ingin membahas denganku kitab Ritus dan kitab Nucie, maka aku ingin meminta petunjukmu. hukum kerajaan Li pasal 37 dengan jelas menyatakan, jika seorang pria belum menikahi istri sah, tapi mengambil selir terlebih dahulu, dan memiliki anak haram, dia akan dicambuk 40 kali dan gelarnya dicopot selama 3 tahun. Nyonya Besar, poin ini apakah Anda mengakuinya? Terlebih lagi, 7 alasan perceraian yang Anda sebutkan, 7 alasan perceraian, tidak memiliki keturunan berzina, tidak hormat pada mertua, banyak bicara, mencuri, cemburu, penyakit parah. Tapi cucu Anda, Gu Changfeng, telah menunjukkan niat untuk menelantarkan istrinya demi wanita lain. Dia menipu mertuanya dan menyembunyikan wanita simpanan. Setiap kejadian itu didukung oleh bukti yang kuat menurut hukum kerajaan Li. Ini adalah 7 alasan pembatalan dari pihak suami aku, Xianing. Hari ini, atas dasar kurangnya kebajikan sang suami secara proaktif membatalkan pertunangan ini sah dan pantas. Siapa yang berani menentangnya, walau satu kata? Tunggu apa lagi, cepat pergi dan hentikan dia. Aning, aku mohon padamu jangan pergi. Lepaskan. Aning, aku tahu aku salah. Aku sungguh-sungguh salah. Maafkan aku sekali ini saja. Kumohon. Aku janji ini tidak akan terulang lagi. Gu Changfeng sudah kukatakan lepaskan aku. Buat tidak akan pada lapakannya. Aning, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh semua pria di dunia ini. Lakukan. Sungguh tidak tahu malu. Memelihara wanita simpanan, lalu menyalahkan semua pria atas hal itu. Aning, di antara kita ada 16 tahun kenangan masa kecil. Apa kau sudah lupa? Setiap hal kecil saat kita tumbuh besar bersama. Adik Ning, mulai sekarang aku akan bermain layang-layang bersamamu setiap hari. Kak Changfeng, kau baik sekali. Aning, aku akan melindungimu seumur hidupku dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun. Xianing, dasar wanita pencemburu. Aku sudah membiarkanmu menjadi istri sah. Apalagi yang kau mau? Kenapa kau harus mempersulit Wanner? 16 tahun menjadi kekasih masa kecil. Benar-benar konyol. Aning. Saat kau memutuskan untuk membuat keributan hari ini, perasaan apapun yang kita miliki sudah sirna. Gu Changfeng, aku katakan ini untuk terakhir kalinya, lepaskan aku. Tidak, bukan begitu Aning. Biarkan aku menjelaskan semua ini, aku tidak merencanakannya. Ini hanya kebetulan. Semua yang terjadi hari ini hanyalah kebetulan. Aku bersumpah, aku tidak tahu sama sekali bahwa Wanner akan melahirkan hari ini. Aku benar-benar tidak tahu. Meskipun kau tidak merencanakannya, kau tetap membiarkannya terjadi. Liu Wan'er hanyalah rakyat jelata tanpa kekuasaan atau pengaruh. Jika biasanya kau tidak menuruti setiap keinginannya dan mendukungnya. Bahkan jika dia melahirkan hari ini, dia tidak akan pernah berani mengirim pelayan itu ke gerbang depan untuk menyampaikan kabar itu. Gu Changfeng, lepaskan. Tidak akan. Aning, jangan begitu kejam, kumohon. Kau yang mencari masalah sendiri. Nona Xie, tolong berikan belas kasihan. Apapun kesalahan yang telah diperbuat, semuanya adalah salahku. Aku tahu statusku rendah, dan aku sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Aku mohon padamu, Nona, demi anak yang tidak berdosa ini, tolong lepaskan kami. Aku bersedia membawa anakku dan meninggalkan ibu kota. Aku akan pergi jauh dan tidak akan berhubungan lagi dengan jenderal. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi.
Aku hanya mohon padamu, Nona, jangan batalkan pertunangannya, jangan hancurkan hati jenderal, begitu juga dengan jenderal tua. Wanita ini terlihat seperti jiwa yang sangat malang, datang untuk bersujud tepat setelah melahirkan. Benar-benar tidak mudah baginya. Waner, kamu baru saja melahirkan. Bagaimana bisa kamu keluar ke sini dan menanggung ketidakadilan seperti ini? Ning putriku, lihatlah betapa kasihannya ibu dan anak ini. Apakah kamu benar-benar ingin membuat mereka mati, baru kamu akan melepaskan ini? Xianing, apa kamu benar-benar berpikir bahwa di hari pernikahanmu aku baru saja melahirkan? Sejujurnya padamu, putraku, sebelum kamu dan Chang Feng menikah setengah bulan yang lalu sudah lahir. Kamu. Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Apa kamu tidak takut aku akan memberitahu Chang Feng tidak ada gunanya? Dia sudah tahu hari itu, saat dia bergegas ke sisiku, dia sudah mengetahuinya. Keluarga Xiemu hanyalah sebuah lelucon yang dipermainkan dalam genggaman kami. Liu Waner, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu, dan kamu berani menampakkan diri. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Nona Xie tak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah diperbuat. Semuanya adalah salahku. Nyawaku serendah rumput kematianku bukanlah sebuah kerugian, tapi anak ini tidak berdosa. Liu Waner, kamu bilang kamu baru saja melahirkan dan nyawamu sedang di ujung tanduk aku. Aku benar-benar mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anak ini. Tapi sepatu sulamu ini jelas-jelas masih bersih seperti baru. Tanpa setitik debu pun, dan pakaian yang kamu kenakan ini sangat bersih. Jangankan noda darah, bahkan tidak ada satu kerutan pun bagi seorang wanita yang baru saja kembali dari ambang kematian setelah melahirkan. Bagaimana bisa kamu berjalan sampai ke jalan ini? Atau mungkin kamu sudah bersiap sejak lama, menunggu untuk memainkan sandiwara ini hari ini? Ning. Waner, dia pasti datang naik kereta kuda, jadi wajar saja sepatunya bersih. Mengenai pakaiannya, dia pasti sudah berganti pakaian yang bersih. Benarkah begitu? Bukankah kamu bilang persalinannya sulit? Bagiku dia tidak terlihat seperti itu. Dengan riasan yang begitu indah, seolah-olah dia datang untuk menghadiri perjamuan. Tidak. Anak ini sama sekali tidak terlihat seperti bayi yang baru lahir, usianya setidaknya sudah setengah bulan. Bagaimana ini bisa terlihat seperti bayi yang baru lahir? Seorang anak yang baru lahir seharusnya kulitnya merah dan keriput di mana-mana, tapi anak ini putih dan gemuk. Liu Waner, di hari pernikahan ini, drama melahirkan anak laki-laki ini sedikit terlalu dibuat-buat. Chang Feng, kamu biarkan aku menjelaskan. Ini semua salah paham. Salah paham, Liu Waner. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang di dunia ini buta jenderal, nyonya besar pernikahan hari ini? Aku, Xianing, membatalkannya untuk selamanya. Jika ada yang berani menghentikanku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Angkat tandunya, kembali ke kediaman. Tunggu, siapa yang berani menggerakkan tandu ini, Xianing? Jika kau berani melangkah keluar dari jalan ini hari ini, itu berarti kau menentang titah kaisar. Meskipun keluarga Guku yang datang sendiri untuk melamar pernikahan ini. Baginda kaisar sudah diberitahu dan beliau sendiri telah mengeluarkan titah untuk merestuinya. Xianing, apa kau benar-benar berniat untuk menentang titah kaisar? Tak peduli seberapa kuat keluarga Xiemu. Mungkinkah kalian lebih hebat dari kekuasaan kekaisaran? Pernikahan yang dianugerahkan kaisar. Ini bakal jadi masalah besar. Menentang titah adalah Kejahatan besar yang dihukum mati. Sepertinya Nona Xie sedang dalam posisi sulit sekarang. Mengenai kejahatan menentang titah itu, aku, Xianing, akan mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan Baginda. Baginda Kaisar bijaksana dan adil. Beliau pasti bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Tapi Gu Changfeng, di hari pernikahanmu, kau malah membuat skandal tentang anak haram sulung. Jangan harap kau bisa lepas tangan begitu saja. Kau berani mengadu di hadapan Baginda. Lihat saja nanti. Pengawal keluarga Xie, di mana kalian? Hadir. Kawal aku kembali ke kediaman. Laksanakan.
Xianing, kau akan menyesali ini. Di kehidupan sebelumnya, aku membawa mas kawin yang sangat banyak dan menikah ke dalam keluarga Gu. Keluarga Gu tampak terpandang di luar, tapi sebenarnya mereka sudah bangkrut. Mereka sepenuhnya bergantung pada mas kawinku untuk bertahan hidup. Namun mereka menghambur-hamburkan semuanya demi membiayai selingkuhannya. Menyesal. Aku, Xianing, tidak akan pernah menyesali ini. Kediaman Jenderal Wei Yuan benar-benar kehilangan muka hari ini. Tanpa mas kawin dari keluarga Xie, mari kita lihat bagaimana keluarga Gu akan menjaga gengsi mereka sekarang. Mengurus selingkuhan saja dia tidak becus, tapi malah ingin menikahi putri sekretaris agung, bermimpilah sana. Sekarang Gu Changfeng benar-benar telah kehilangan segalanya. Bubar semuanya. Kau. Ayah, biarkan aku menjelaskan. Lihat apa yang telah kau perbuat. Reputasi keluarga Gu yang sudah berusia seabad hancur di tanganmu. Akan kubunuh kau. Jenderal, mohon tenanglah, ini semua salahku. Ini semua salah Waner, Jenderal. Tolong berhenti memukulnya. Nyonya besar, pingsan seseorang, tolong. Sungguh memalukan aku, Gu Zhenbei. Punya reputasi seumur hidup. Bagaimana bisa aku membesarkan putra sepertimu? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa? Kenapa Ning tidak bisa bersabar saja? Jika saja dia mau mengalah, semua ini tidak akan terjadi. Ayah, aku sudah mengecewakanmu. Hari ini aku sudah bertindak gegabah dan mempermalukan nama keluarga Xie. Bukan keluarga Xie yang dipermalukan, melainkan keluarga Gu yang sombong dan tidak tahu diri itu. Putriku, putri dari Xie Yuan, lebih baik melajang selamanya daripada berhubungan dengan mereka yang lebih mementingkan selir daripada istri sah. Cara hidup yang keji dan rendah seperti itu, kita tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Putriku sayang, kamu sudah sangat menderita. Keluarga Gu sudah keterlaluan, kamu benar membatalkannya. Kita sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka. Adik kecil, kamu sudah melakukan hal yang benar. Munafik yang sok suci itu sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan khawatir, keluarga Xie punya kekayaan yang lebih dari cukup. Bahkan jika kamu tidak pernah menikah, kakakmu ini bisa menanggung hidupmu dan memastikanmu hidup mewah selamanya. Pria itu Gu Changfeng. Beraninya dia mempermalukan adikku seperti ini. Aku akan pergi sekarang juga dan merobohkan kediaman jenderal yang menyedihkan itu untuk membalaskan dendammu. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua. Ning, ini salah ayah. Ayah sudah mengecewakanmu. Keluarga Gu dulu sangat bersemangat melamar, dan dengan pernikahan yang dianugerahkan kaisar. Meskipun ayah sempat ragu, tidak pantas untuk menyelidiki terlalu dalam. Kalau diingat kembali, ayah benar-benar terlalu ceroboh. Tolong jangan katakan itu. Ini bukan salah ayah. Sayangku, tolong jangan menangis. Demi bajingan macam itu tidak pantas mengeluarkan air mata untuknya. Ibu benar, adik kecil, jangan menangis. Ada banyak pria baik di ibu kota. Besok kakak akan mencarikanmu seseorang yang jauh lebih baik. Adik kecil, berhentilah menangis. Aku akan menyeret Gu Changfeng ke sini sekarang juga agar dia bersujud dan memohon maaf padamu. Ayah, ibu, kakak-kakakku, kalian semua salah paham. Aku menangis bukan karena pria bernama Gu Changfeng itu. Aku hanya merasa sangat beruntung. Beruntung terlahir di keluarga Xie dan beruntung memiliki keluarga seperti kalian semua. Anak bodoh, kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Tidak, adikku tidak boleh dipermalukan begitu saja si brengsek Gu Changfeng itu. Apa dia benar-benar berpikir hanya karena dia memenangkan beberapa pertempuran, dia bisa menginjak-injak keluarga Xie kita, di bawah kakinya pakaian musim dingin, dan perbekalannya tahun lalu, kuda perang dan persediaan untuk pasukannya, mana yang tidak disiapkan oleh keluarga Xie kita. Di balik layar, tidak, aku akan memanggil pengawal kekaisaran sekarang juga. Gu Changfeng memang sulit disentuh, tapi si Liu Waner itu beda cerita. Adik kakak kedua akan pergi sekarang untuk menggerebek villa selatan itu. Kakak kedua jangan gegabah. Adik. Kakak kedua. Membunuh seorang wanita rendah, simpanan yang tidak bisa menampakkan wajahnya, hanya akan mengotori tangan keluarga Xie kita. Jika kita menggunakan pengawal kekaisaran sekarang, itu akan memberi alasan bagi orang lain untuk bilang keluarga Xie menindas orang lain untuk menghadapi orang seperti Gu Changfeng Jenderal yang merasa dirinya begitu mulia. Kita harus mematahkan tulang punggungnya. Ning, apa rencanamu? Bukankah dia selalu membanggakan pencapaian militernya yang hebat dan meremehkan kita
karena tata krama keluarga bangsawan kita kakak sulung. Kirim pesan ke Serikat Pedagang di Jiangnan dan perbatasan utara. Mulai hari ini, bisnis apapun atas nama pengikut keluarga Xie atau rekan lama. Tidak boleh memberikan pasukan Wei Yuan perlakuan istimewa apapun obat-obatan kulit dan biji pangan. Yang dibutuhkan pasukan Gu Changfeng semuanya harus dijual 3 kali lipat harga pasar dan tidak boleh ada utang. Bagus. Memutus jalur hidupnya, ini langkah yang cerdas. Aku akan segera mengurusnya. Aku akan memastikan Gu Changfeng mendapat pelajaran yang pahit. Ayah, untuk urusan di istana kekaisaran aku harus merepotkanmu. Jangan khawatir, Aning, ayahmu tahu apa yang harus dilakukan. Saat sidang pagi besok, aku akan membiarkan Gu Changfeng dan si tua Gu itu tahu bahwa pena pejabat sipil lebih tajam daripada pedang jenderal. Aning, kamu sudah dewasa, kamu berani dan juga bijaksana, ibu sangat bangga padamu. Ibu, ini semua berkat cara ibu dan ayah membesarkanku. Gu Changfeng, keluarga Gu, baik di kehidupan masa lalu maupun sekarang. Segala hutangmu padaku akan kupastikan kau membayarnya kembali, beserta bunganya. Hah? Konyol, ini benar-benar konyol skandal sebesar ini di hari pernikahan reputasi keluarga Gu kita. Benar-benar dipermalukan olehmu. Ayah, bagaimana bisa ayah menyalahkan semua ini padaku? Siapa yang sangka Xianing punya temperamen seperti itu? Aku hanya membuatnya menunggu sebentar dan dia membatalkan pernikahannya di depan umum. Chang Feng, sudahlah, gadis dari keluarga Xie itu, dia serius tadi. Dia bahkan membawa kembali maharnya apa yang harus kita lakukan. Ibu, jangan terlalu khawatir, Xianing hanya sedang merajuk. Merajuk? Tentu saja dia merajuk. Kami tumbuh besar bersama 16 tahun lamanya. Dia selalu suka mengikutiku kemana-mana. Dia sudah mencintaiku selama 16 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia mengakhirinya begitu saja? Tapi ketegasannya hari ini sepertinya bukan sekadar sandiwara. Ibu tidak mengerti. Dia hanya marah padaku karena aku tidak mengutamakannya. Dalam beberapa hari saat dia sudah tenang, dia akan kembali dengan sendirinya. Apa yang dikatakan Chang Feng ada benarnya. Pernikahan ini bagaimanapun juga adalah titah dari Yang Mulia Hanf, tak peduli seberapa kuatnya keluarga Xie. Mereka tidak akan berani menentang titah kaisar. Ayah memang bijaksana. Aksi Xianing hari ini hanya usaha untuk menggertakku. Dia ingin aku tunduk padanya di kediaman jenderal mulai sekarang. Cukup berhenti berdebat. Terlepas dari itu, masalah hari ini memang kesalahan keluarga Gu. Senbei keluarga Xie adalah keluarga terpandang. Kita tidak bisa membiarkan hubungan kita menjadi terlalu tegang. Ibu, maksud ibu? Dalam beberapa hari, saat kemarahan keluarga Xie sudah mereda, Chang Feng, siapkan beberapa hadiah mewah dan minta maaf padanya secara langsung. Nenek, kenapa harus aku yang minta maaf? Kau berani membantah. Jika kau tidak membuat kekacauan ini, kita tidak akan berada di posisi ini. Aku akui kesalahanku. Asalkan kau tulus dan mengucapkan kata-kata manis, pernikahan ini masih bisa dilanjutkan. Aning, demi 16 tahun kita sebagai teman masa kecil. Maka dengan enggan aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ya, aku mengerti. Hari sudah mulai larut. Kamu boleh pergi sekarang. Meskipun Liu Waner hanyalah seorang selir, bagaimanapun juga, dia telah memberikan keluarga Gu seorang pewaris laki-laki. Kita tetap harus lebih memperhatikannya. Baik, ayah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, musim dingin akan tiba di perbatasan utara. Besok pagi-pagi sekali ingatlah untuk pergi lebih awal untuk memastikan pakaian musim dingin dan jatah makanan yang dibutuhkan pasukan Wei Yuan. Sudah aku catat. Ada apa? Di dalam hatiku aku punya firasat buruk tentang hal ini. Jangan terlalu dipikirkan, ini hanya masalah kecil. Kenapa dia belum keluar juga? Aku sudah menunggu selama 2 jam penuh. Permisi, saudara, tolong masuk dan umumkan kehadiranku lagi. Katakan padanya Jenderal Gu Changfeng dari Wei Yuan memohon untuk menghadap menteri. Jenderal Gu Menteri sedang sibuk dengan urusan resmi. Beliau memintamu untuk menunggu lebih lama. Musim dingin hampir tiba di perbatasan utara. 20.000 seragam musim dingin dan 5.000 unit gandum membutuhkan persetujuan segera.
Jenderal, tidak ada gunanya berteriak pada kami. Jika menteri tidak mau menemuimu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kau aneh. Setiap kali aku datang ke Kementerian Perang sebelumnya, menteri selalu menyambutku dengan senyuman. Kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Wakil menteri Anda akhirnya datang juga, menteri. Jenderal Gu Menteri memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Apa itu? Menteri berkata kas negara sedang kosong tahun ini. Mengenai pakaian musim dingin dan jatah makanan untuk pasukan Wei Yuan. Jenderal Anda harus mencari cara untuk menyediakannya sendiri. Apa? Kau ingin aku mencari jalan keluar sendiri. Ini tidak bisa diterima. Para prajurit membeku kedinginan di perbatasan. Ini akan membahayakan operasi militer. Anda salah, Jenderal Gu Kau. Apa maksud perkataanmu itu? Dulu, pasukan militer kalian. Sebagian besar disumbangkan oleh rumah dagang keluarga Xie. Mereka memberikannya cuma-cuma sebagai bantuan. Sekarang setelah Nona Besar Xie memutuskan pertunangan, keluarga Xie menarik pendanaan mereka tadi malam, dari mana Kementerian Perang bisa mendapatkan 20.000 seragam musim dingin. Jadi, Jenderal Gu, silakan keluar. Pasukan Wei Yuan adalah gerbang menuju utara. Jika terjadi sesuatu yang buruk, bisakah Kementerian Perang menanggung konsekuensinya? Jika terjadi sesuatu pada pasukan Wei Yuan itu tanggung jawabmu, Jenderal Gu. Itu karena kau tidak kompeten. Kau bahkan tidak bisa menyediakan pakaian musim dingin untuk prajuritmu sendiri. Lagi pula pasukan Wei Yuan mungkin tidak serta-merta akan hancur. Apa maksudmu? Hanya karena kau tidak kompeten, bukan berarti orang lain juga begitu. Negeri Li penuh dengan orang-orang berbakat, tanpa kau, Gu Changfeng, tentu saja akan ada seseorang yang lebih mampu untuk menggantikanmu. Keluarga Xie beraninya, keluarga Xie melakukan ini, mereka berani mempertaruhkan nyawa para prajurit perbatasan. Jenderal Gu, karena kau yang memulai ini, mengapa mereka tidak boleh membalas? Mereka hanya memberikan pasukan Wei Yuan perlakuan khusus karena dirimu. Sekarang, setelah kau kehilangan rasa hormat mereka, apa kau masih berharap mereka membantumu? Baiklah, hebat sekali, keluarga Xie tanpa keluarga Xie. Aku, Gu Changfeng, tetaplah Markis Wei Yuan. Urusan pasukan Wei Yuan tidak membutuhkan keluarga Xie, aku bisa menanganinya sendiri. Lihat saja nanti. Oh, kalau begitu aku akan melihatnya. Tuan, ada sesuatu yang kurang saya mengerti. Apa kita benar-benar akan melakukan ini? Sengaja menyulitkan Jenderal Wei Yuan. Tidakkah menurut Anda itu agak kurang pantas? Apanya yang kurang pantas? Bagaimanapun, keluarga Gu memegang komando pasukan yang kuat. Dan Jenderal tua Gu Zhenbei memiliki catatan militer yang sangat cemerlang. Dengan melakukan ini, bukankah kita hanya akan menyinggungnya tanpa alasan? Menyinggungnya. Kemarin adalah hari pernikahan keluarga Gu dan keluarga Xie. Apa kau dengar lelucon? Yang terjadi saat itu saya memang mendengarnya. Di hari pernikahan Gu Changfeng wanita, simpanannya melahirkan seorang putra, dan Nona Xie membatalkan pernikahan itu di depan umum. Tapi tuan, perselisihan antara keluarga Gu dan keluarga Xie apa hubungannya dengan Anda? Kalian para pejabat muda mungkin tidak mengetahui hal ini. Bertahun-tahun lalu aku gagal dalam ujian kerajaan, aku kehabisan uang dan hampir mati kelaparan di jalanan. Tuan Besar Xie lah yang memberiku makanan hangat dan membiayai studiku. Saya tidak menyangka. Tidak hanya itu, saat aku baru memulai karierku, aku juga mengandalkan perlindungan dari Sekretaris Agung Xie. Oleh karena itu, aku dianggap sebagai orang didikan keluarga Xie. Begitu rupanya. Jadi Anda sedang membalaskan dendam untuk keluarga Xie. Bocah Gu itu benar-benar terlalu sombong. Beraninya dia mempermalukan putri keluarga Xie seperti itu. Jika aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana aku bisa membalas budi baik keluarga Xie? Anda sungguh bijaksana, Tuan. Kali ini Gu Changfeng benar-benar telah mencari masalah dengan orang yang salah. Ayah. Ibu, sesuatu telah terjadi. Kenapa panik sekali? Mana sopan santunmu? Apa kata Kementerian Perang? Kapan pakaian musim dingin dan perbekalan akan cair? Cair. Mereka sama sekali tidak berniat memberikannya. Orang-orang di kementerian itu jelas-jelas sengaja melakukannya untuk menyulitkan keluarga Gu kita. Apa? Sengaja menyulitkan? Kenapa kementerian menargetkan kita? Apalagi kalau bukan itu. Ini pasti karena keluarga Xie wakil menteri sendiri yang mengatakannya. Perusahaan keluarga Xie telah menarik pendanaannya dan menyuruh kita menyelesaikannya sendiri. Kementerian Perang yang besar itu bertanggung jawab atas militer dan perbekalan negara.
Bahkan tanpa perusahaan keluarga Xie, mungkinkah kementerian benar-benar tidak mampu membeli sedikit perbekalan itu? Dasar anak tidak berguna. Apa kau masih belum sadar? Kementerian membantu keluarga Xie. Mereka sengaja membantu keluarga Xie menargetkan keluarga Gu. Tapi kenapa? Keluarga Gu kita memegang kekuasaan militer menteri perang. Kenapa dia membantu keluarga Xie seperti ini? Apa dia tidak takut menyinggung kita? Orang yang dia jilat sekarang adalah Sekretaris Agung Xie Yuan. Dengan keluarga Xie sebagai pendukungnya, apakah dia masih akan menghargai kita? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Musim dingin akan tiba di perbatasan utara. Jika kita tidak mendapatkan perbekalan ini, tentara Wei Yuan pasti akan memberontak. Ini tidak boleh terjadi. Tentara Wei Yuan adalah fondasi keluarga kita, tidak boleh ada yang salah. Tapi, jika para prajurit kelaparan dan kedinginan gengsi keluarga kita di ketentaraan akan hancur total. Dalam kasus terburuk, orang-orang bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk memakzulkan kita dan melucuti kekuasaan militer kita. Chang Feng. Tentara Wei Yuan, berapa banyak perak yang dibutuhkan kali ini? Katakan tepatnya berapa? Pakaian musim dingin, perbekalan obat-obatan. Semuanya digabung. Setidaknya 100.000 tael perak. Kediaman saat ini tidak punya uang sebanyak itu. Jangankan 100.000, 5.000 saja sudah lebih dari kemampuan kita. Dasar anak tidak berguna. Jika bukan karena wanita itu bersikeras menyebabkan skandal seperti itu kemarin, kenapa Xianing membatalkan pernikahannya? Kenapa mas kawin yang besar itu diambil kembali? Ayah, tolong ampuni saya. Betul, saya salah. Tuan tolong berhenti memukulnya. Chang Feng adalah putra tunggal kita. Jika kau membunuhnya, garis keturunan keluargaku akan berakhir. Ibu yang memanjakan akan merusak anaknya, warisan keluarga kita yang berusia seabad akan segera dihancurkan olehnya. Cukup, Zhenbei. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Membunuhnya tidak akan membantu sekarang. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mengumpulkan uang dengan cepat untuk menenangkan tentara Wei Yuan. Ibu itu 100.000 tael. Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Ada begitu banyak serikat dagang di ibu kota. Keluarga kita masih bergelar bangsawan. Pergilah ke serikat dagang untuk meminjam uang. Selesaikan krisis mendesak ini dulu. Nenek bijaksana. Begitu kita melewati ini, saat musim semi berikutnya tiba dan dana pemerintah cair, kita bisa membayarnya kembali. Itu satu-satunya pilihan kita. Sekarang segera pergi dan urus itu. Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, jangan repot-repot kembali. Baik, aku akan segera pergi. Nyonya, apa yang ingin kau katakan? Tuan, saat ini hubungan dengan keluarga Xie sangat tegang dan semua orang di kota tahu serikat-serikat dagang itu. Mungkinkah mereka seperti kementerian dan untuk menyenangkan keluarga Xie sengaja menolak meminjamkan apapun kepada kita? Pergilah beritahu manajer Wangmu Jenderal Gu Changfeng dari Wei Yuan datang langsung ke sini untuk membahas kesepakatan senilai 100.000 tael untuk pasokan militer. Oh, Jenderal Gu, suatu kehormatan Anda datang ke sini. Silakan masuk. Saya akan segera pergi memanggil manajer kami. Jenderal Gu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada perintah dari atasan. Bisnis Anda. Kami benar-benar tidak berani menerimanya. Atasan. Atasan yang mana? Di atasku, sang jenderal, siapa lagi yang bisa ada di sana? Jenderal, tolong jangan persulit kami pedagang kecil seperti kami. Manajer Lee. Aku kesini untuk meminjam uang. Ada apa dengan sikap ini? Jenderal Gu, Anda bahkan mempermalukan istri Anda sendiri secara terbuka di hari pernikahan Anda di depan semua orang. Kami orang bisnis. Sama sekali tidak bisa mempercayai karakter Anda. Jika suatu hari suasana hati Anda buruk, uang kami akan terbuang sia-sia begitu saja. Bukankah itu Jenderal Gu, orang yang mempermalukan dirinya sendiri di pernikahannya? Iya, ku dengar Nona Besar Xie membatalkan pernikahan saat itu juga rasakan itu. Jenderal, kami sudah bertanya kepada semua orang. Di sepanjang jalan ini tidak ada satupun serikat dagang yang bersedia berbisnis dengan kita.
kabar baik, kabar luar biasa. Kak, lihat dirimu sampai berkeringat begitu, minum teh dulu. Tidak perlu. Biar ku beritahu si Gu Changfeng itu. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Kak, dia mendatangi setiap kamar dagang di ibu kota hari ini, tapi dia bahkan tidak bisa melewati pintu depan mereka. Dia ditolak di mana-mana dan dipermalukan di setiap kesempatan. Oh, benarkah? Tepat sekali, sekarang setiap pedagang di ibu kota tidak berani berbisnis dengannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan uang untuk membeli pakaian musim dingin bagi tentara Wei Yuan. Baguslah kalau begitu, itulah balasannya karena sudah jahat. Mari kita lihat apa dia berani menindas nona kita lagi. Gu Changfeng benar-benar mengira dia itu orang hebat tanpa keluarga Xie yang mendukungnya. Dia bukan apa-apa. Terima kasih atas bantuannya, Kak. Sama sekali tidak merepotkan. Selama aku bisa mendapatkan keadilan untukmu, aku akan melakukan apa saja. Dasar anak tidak tahu malu. Kamu tidak berguna, selain mengacaukan segalanya. Besok setelah sidang istana pagi, pergilah ke keluarga Xie dan mohon pengampunan mereka. Kamu harus mendapatkan Xiening kembali, atau jangan pernah panggil aku ayah lagi. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kenapa? Dulu tidak seperti ini. Dulu segalanya berjalan sangat lancar. Mungkinkah? Kalau itu benar seperti yang mereka katakan, bahwa satu-satunya alasan aku berhasil adalah karena Ning tidak mungkin aku tidak percaya. Aku Gu Changfeng meraih semua yang kumiliki hari ini. Atas usahaku sendiri, itu semua karena aku, ini pasti bukan karena hanya seorang wanita. Aning, apa kamu benar-benar berpikir bahwa menyatukan para pedagang untuk memutus pasokanku bisa memaksaku untuk mundur? Aku hanya memintamu untuk bersabar sebentar. Apa kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Kamulah yang tidak punya hati lebih dulu. Jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Jika ada urusan, silakan bicara. Jika tidak, sidang dibubarkan. Hari ini, hamba akan memakzulkan keluarga Xie karena menunda operasi militer. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon maaf padaku. Yang mulia, hamba memakzulkan Jenderal Wei Yuan, Gu Changfeng pertama, karena kurangnya integritas moral di hari pernikahannya, dia menyebabkan skandal dengan kelahiran putra sulung yang tidak sah. Lebih mengutamakan selir daripada istrinya. Merusak integritas para pejabat kita dan menginjak-injak prinsip moral kita. Kedua, karena gagal mengelola rumah tangganya. Selirnya, Nyonya Liu hanyalah wanita rendahan dari Jiangnan berstatus rendah, namun dia berani, tepat di ibu kota ini, menjadi begitu berisik dan sombong, mengacaukan pernikahan di kediaman jenderal dan menyebabkan kekacauan seperti itu. Ketiga, karena penghinaannya terhadap anugerah kekaisaran dan karena menipu kaisar. Pernikahan ini adalah anugerah dari Yang Mulia. Gu Changfeng berani bersiasat dalam masalah sepenting ini, menipu istana kekaisaran ini, benar-benar kejahatan berat karena menipu takhta. Hamba setuju Gu Changfeng bejat secara moral, tidak mampu mengelola rumah tangganya, dan tidak layak memimpin sebagai jenderal. Hamba mohon Yang Mulia menghukumnya dengan berat. Hamba mohon Yang Mulia menghukumnya dengan berat. Perselingkuhan semacam itu yang merusak nilai-nilai dinasti kita harus dihukum untuk memberi contoh. Yang Mulia, hamba juga ingin memakzulkan Jenderal Wei Yuan Gu Changfeng. Hamba juga ingin memakzulkan Jenderal Wei Yuan Gu Changfeng. Gawat, ini buruk sekali. Keluarga Xie ingin menghancurkanku. Mereka mencoba untuk menyudutkanku. Jika tidak ada yang membelaku hari ini, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia sendiri yang mencari masalah ini, dan berharap kita membereskan kekacauannya. Benar-benar pecundang yang tidak berguna. Aku memang selalu meremehkannya. Melihat situasi hari ini, jelas sekali Sekretaris Agung Xie Yuan sedang murka. Hanya demi seorang Gu Changfeng menyinggung rekan dan pengikut keluarga Xie yang berkuasa di seluruh istana. Kesepakatan yang merugikan ini, hanya orang bodoh yang mau mengambilnya. Bagus, bagus, bagus sekali. Kalian semua biasanya kalian memanggilku saudara. Tapi sekarang kalian bahkan tidak mau memohonkan ampun untukku. Lihat saja nanti. Begitu aku berhasil melewati ini, akan kubuat kalian semua membayar harganya. Gu Changfeng. Yang Mulia, hamba di sini. Aku ingin pernikahan ini menjadi kisah cinta yang melegenda. Tapi sekarang kau malah membuat skandal, lebih mementingkan selir daripada istri. Kau tidak hanya menampar wajah keluarga Xie, tapi kau juga mengambil harga diriku dan menginjak-injaknya di tanah. Yang Mulia, mohon redakan amarah Anda.
Gu Changfeng, apalagi yang ingin kau katakan? Yang mulia, mohon lihat kenyataannya. Saya hanya khilaf sesaat. Saya tidak pernah berniat menipu Anda. Saya memohon pengampunan yang mulia. Mohon yang mulia, kasihanilah saya. Khilaf sesaat. Membawa anak haram di hari pernikahanmu. Kau sebut itu khilaf sesaat, apa kau menganggapku bodoh? Yang mulia, saya tahu saya salah. Saya tahu saya telah berbuat salah. Mohon yang mulia, berikan pengampunan. Saya telah mengabdi pada kerajaan Dali, menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Meski tanpa jasa besar, saya telah bekerja keras. Saya memohon pada Yang Mulia demi jasa militer saya di masa lalu, mohon berikan keringanan. Kami para jenderal seringkali terlalu bangga dengan kemampuan kami. Membanggakan jasa sendiri selalu menjadi pantangan besar bagi seorang kaisar. Gu Changfeng benar-benar mencari mati. Bodoh sekali. Untunglah. Aku tidak maju tadi. Untuk membelanya. Bodoh. Beraninya dia di hadapan Yang Mulia. Memamerkan pencapaiannya. Yang Mulia. Jenderal Gu memang telah mengabdi dengan sangat berjasa. Xie Yuan ternyata membelahku. Tentu saja, itu pasti karena Aning dan aku adalah kekasih masa kecil. Benar, Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Benar-benar bodoh tapi. Seperti kata pepatah kuno, jika seseorang tidak bisa mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana dia bisa mengatur kekaisaran? Kehidupan pribadi Jenderal Gu sungguh berantakan sekali. Di hari pernikahannya, dia malah membiarkan seorang wanita simpanan rendah membuat keributan seperti itu. Yang Mulia, jika puluhan ribu pasukan dipercayakan pada orang yang berpendirian lemah seperti itu, jika musuh menggunakan wanita untuk menggodanya saat perang, bukankah dia akan mengkhianati negara dan rakyatnya? Cerdas, sungguh cerdas kata-kata Sekretaris Agung. Langsung mengubah masalah keluarga menjadi masalah negara, inilah cara yang sebenarnya. Untuk membunuh tanpa meneteskan darah. Hampir saja untunglah aku tidak membelanya Xie Yuan, si rubah tua itu. Sungguh kejam. Kau memfitnahku. Yang Mulia, hamba setia kepada Li Agung. Hamba tidak akan pernah tergoda oleh wanita. Menteri Xie benar sekali. Dengarkan titahku. Jenderal Wei Yuan, Gu Changfeng, telah menunjukkan kurangnya kebajikan, tidak layak memikul tanggung jawab besar, gelar jenderal muda dicabut. Turun jabatan menjadi peringkat 4 junior sebagai Jenderal Ming Wei. Tidak, Yang Mulia, hamba mohon jangan. Ambil kembali tanda komando militer tentara Wei Yuan dan serahkan kepada Kementerian Perang untuk dibagikan kembali. Selesai sudah, semuanya sudah berakhir. Kekuasaan militerku hilang. Di dalam tentara Wei Yuan, aku tidak lagi memiliki kendali penuh. Jabatan tanpa kuasa di peringkat keempat, aku telah sepenuhnya disingkirkan dari lingkaran inti komandan militer. Denda gaji selama 3 tahun, dikurung selama 3 bulan untuk merenung tanpa titahku, dia tidak boleh meninggalkan kediaman jenderal. Yang Mulia, hamba bersalah, hamba mohon Yang Mulia membatalkan perintah itu. Gu Changfeng, ini hanyalah awal kau berani menghina putriku. Akan kubuat hidupmu seperti neraka dunia. Menteri Xie, mengenai pernikahan ini, aku memang memberikan restu pribadiku. Aku telah mengecewakanmu. Hamba tidak layak menerima perhatian Yang Mulia. Keluarga Xie selalu setia. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Xie menderita ketidakadilan seperti itu. Keluarkan titah lain. Keluarga Gu telah bertindak memalukan menyinggung nona dari keluarga Xie. Keluarga Gu diperintahkan untuk memberikan 10 toko utama di timur kota 500 hektar tanah subur dan 50.000 tael perak. Untuk dikirim ke kediaman Xie sebagai permintaan maaf. 10 toko utama 500 hektar tanah. 50.000 tael perak. Keluarga Gu sudah memiliki sedikit kekayaan pukulan ini, sama saja dengan menyita secara terang-terangan fondasi keluarga Gu. Keluarga Gu sudah tamat. Dalam 3 generasi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Jenderal Gu, terima titahnya. Hamba siap melaksanakan titah. Jenderal Gu, datang dan terima titah Kaisar.
Hamba menerima titah. Hidup Baginda Kaisar. Jenderal Gu, Baginda hanya menunjukkan belas kasihan mengingat jasa militer Anda di masa lalu. Sehingga beliau mengampuni Anda benar-benar harus mendisiplinkan putra Anda dengan benar. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. 3 generasi keluarga Guku bertempur dalam pertempuran berdarah untuk mendapatkan kekuasaan militer tentara Wei Yuan. Dan sekarang hilang begitu saja, semuanya lenyap. 50.000 tahil perak dan 10 toko utama, 500 hektar tanah subur. Ini dimaksudkan untuk menguras harta benda dari keluarga Gu kami. Bagaimana kami akan bertahan hidup sekarang? Dosa apa ini? Benar-benar sebuah bencana. Fondasi keluarga Guku hancur sepenuhnya. Bagaimana bisa begini? Tidak seharusnya seperti ini. Kekuasaan militer telah hilang, gelar pun sudah hilang. Mengapa sampai jadi begini? Jenderal, Nyonya, ini gawat. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Beberapa pengawal istana telah tiba di gerbang mereka. Mereka menurunkan papan nama dari gerbang kita, yang dianugerahkan oleh Baginda. Papan nama kediaman Jenderal Wei Yuan mereka sudah menurunkannya. Papan nama pemberian kaisar dicopot. Sungguh sebuah tragedi. Nyonya ada apa? Cepat panggil tabib Nyonya pingsan. Benar-benar tidak seharusnya begini. Jelas-jelas itu hanya masalah kecil. Mengapa bisa membesar sampai ke titik ini? Dasar putra tidak tahu diuntung. Ini semua salahmu, kau menghancurkan keluarga Gu. Jika kau tidak gagal mengendalikan nafsumu, mengapa keluarga Xie akan membatalkan pertunangan? Dan bagaimana mungkin keluarga Gu kita berakhir dalam kondisi seperti hari ini? Aning? Ya, itu Aning. Ini semua salah Aning, ini semua salah dia. Kau sudah gila. Aku tidak gila. Ini memang salahnya. Aning, mengapa kau begitu tega? Jika saja kau bersabar hari itu, semua ini tidak akan terjadi. Kau hanya perlu menahannya. Mengapa kau tidak bisa mengapa? Nona, tusuk konde giok ini kualitasnya sangat bagus. Ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Bungkuskan ini. Baik, segera saya laksanakan. Aning, akhirnya kamu keluar dari kediamanmu juga. Jenderal Gu, tolong jaga sikap Anda, Nona. Saya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Anda. Pergilah. Saat para majikan sedang bicara, siapa kamu berani menyela? Gu Changfeng, di siang bolong begini, kegilaan apa lagi ini? Aku yang gila. Aning, tanyalah pada nuranimu. Siapa sebenarnya yang gila? 16 tahun kita. Persahabatan masa kecil kita. Kamu tega-teganya hanya karena masalah sepele mendorongku ke ambang kematian. Masalah sepele? Aning, apa yang kamu tertawakan? Gu Changfeng, lebih mementingkan selir daripada istri sah menipu kaisar di matamu. Itu semua hanyalah masalah sepele. Lelaki mana di dunia ini yang tidak punya banyak istri dan selir? Aku hanya melakukan kesalahan yang wajar dilakukan setiap pria. Kenapa kamu tidak bisa lebih berlapang dada? Kenapa kamu harus begitu kejam? Berlapang dada? Kelapang dadaanmu telah membuat keluarga Xie menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Tertawaan apa? Itu jelas-jelas masalah sepele. Jelas-jelas keluarga Xiemu membesar-besarkan masalah. Untuk masalah sekecil itu, kamu hanya perlu bersabar sedikit saja. Kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini? Apa kamu puas sekarang? Harta benda keluargaku disita. Kekuatan militerku dicabut aku. Jenderal Wei Yuan yang agung kini jadi bahan lelucon seluruh dunia. Xianing, bagaimana bisa hatimu begitu kejam? Bukankah itu Jenderal Gu yang pertunangannya dibatalkan? Dia yang berbuat salah tapi berani-beraninya mengganggu Nona Xie, benar-benar tidak tahu malu. Kalian semua diam. Berani bicara sepatah kata lagi, akan kucabut lidah kalian. Tidak, Aning telah mencintaiku selama 16 tahun. Bagaimana mungkin dia memperlakukanku seperti ini hanya karena masalah sepele, kecuali... Aning, sekarang aku mengerti. Kamu mengerti, Gu Changfeng, apa yang kamu bicarakan? Kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku menyerah. Apa maksudmu? Kamu sengaja berkolusi dengan serikat dagang untuk memutus pasokan militerku dan menyuruh ayahmu menuntutku di pengadilan istana. Membuat keributan besar. Kamu pasti cemburu, kan? Kamu pasti ingin aku tahu.
betapa pentingnya dirimu benar. Kan aku akui, kamu menang. Gu Changfeng, apa kamu sudah gila? Aning, berhentilah berpura-pura. Aku akui kali ini kau menang, taktikmu memang hebat. Aku mengaku kalah. Aku berjanji padamu sekarang. Asalkan kau mau ikut pulang bersamaku dan memohon ampun pada Yang Mulia untukku, aku tidak akan membiarkan Waner masuk ke kediaman. Soal anak itu, aku juga bisa membesarkannya di desa. Aning, berhentilah berulah. Mulai sekarang kau akan menjadi satu-satunya wanita Gu Changfeng. Di kediaman jenderal ini hanya akan ada satu nyonya rumah. Bagaimana aku sudah memberikan kelonggaran besar untukmu, kau seharusnya sudah puas sekarang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Gu Changfeng, kau benar-benar membuatku muak. Chunhua, ayo pergi, jangan biarkan pria ini mengotori mata kita. Xianing, berhenti di situ. Aku sudah membuang harga diriku untuk memohon padamu. Apalagi yang kau mau, jangan melunjak. Lepaskan. Tidak mau. Kau harus ikut denganku hari ini, kau harus pergi dan mengambil kembali komando militerku. Jika tidak, apa kau percaya? Jika kukatakan aku tidak akan pernah bicara padamu lagi, kau tidak ingin aku tidak pernah bicara padamu lagi, kan? Kau tidak ingin aku menikah dengan orang lain, kan? Asalkan kau mau merendahkan diri sekarang. Posisi sebagai istri sah Gu Changfeng akan tetap menjadi milikmu. Aku sudah mengalah sebanyak ini. Apalagi yang kau mau? Tamparan ini untuk menyadarkanmu dari mimpi siang bolongmu. Gu Changfeng, dengarkan aku baik-baik. Sampah yang aku, Xianing, buang. Bahkan jika dipungut anjing sekalipun, aku tidak akan pernah meliriknya lagi. Kenapa? Aku sudah berjanji bahwa kau akan menjadi satu-satunya wanitaku. Kenapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Pemandangan dari pavilion utama ini memang jauh lebih bagus daripada villa tersembunyi itu 1000 kali lipat. Terus kenapa kalau Xianing berasal dari keluarga terpandang? Posisi nyonya keluarga Gu akhirnya jatuh ke tangan aku, Liu Waner. Mulai sekarang, kekayaan melimpah keluarga Gu. Sepenuhnya milik kita, ibu dan anak, pergilah. Beritahu dapur untuk merebus semangkuk sarang burung walet darah kualitas terbaik untuk makan siangku. Apa-apa kau tidak mendengarku? Pergi sekarang. Nyonya muda, di dapur sudah tidak ada sisa sarang burung walet darah. Tidak ada lagi. Kalau begitu suruh orang untuk membelinya. Apa-apa menurutmu aku tidak pantas mendapatkannya? Nyonya muda, kas kediaman Gu kita sudah kosong. Kosong? Bagaimana mungkin? Keluarga Gu punya warisan selama 1 abad. Masa kita tidak punya uang hanya untuk membeli sarang burung? Warisan 1 abad. Nyonya muda, sebelum Anda dibawa masuk ke kediaman ini, Anda mungkin tidak tahu. Kediaman ini selama ini selalu mengandalkan dukungan finansial keluarga Xie untuk bertahan hidup. Sebelumnya, 50.000 tael perak telah disita beserta 10 toko utama di timur kota dan 500 hektar tanah subur di luar kota. Sekarang, di rumah ini kita tidak bisa mengeluarkan 1 tael perak pun. Kau bicara omong kosong. Nyonya muda, semua yang kukatakan itu benar. Bahkan jatah sarang burung harian Nyonya besar sudah dihentikan selama 3 hari penuh. Gaji bulanan untuk 100 lebih orang di kediaman ini sudah menunggak selama setengah bulan. Dan beberapa hari yang lalu, saat Anda mengadakan pesta 1 bulan untuk Tuan Muda, perjamuan dari pavilion Tianxiang itu berutang, manajernya sudah memblokir gerbang sejak pagi tadi untuk menagih pembayaran. Dia mengancam jika kita tidak melunasinya, dia akan melaporkan kita ke pihak berwenang. Kediaman kita sudah berada di ambang kehancuran. Ini bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku sudah bersusah payah menyusun rencana, hanya untuk mendapatkan cangkang kosong ini. Tidak mungkin. Mana mungkin kediaman jenderal, bahkan tidak punya beberapa ribu tael perak. Kau pasti mengantonginya sendiri. Lancang sekali. Beraninya kau menipu majikanmu. Tunggu saja sampai aku lapor pada jenderal. Dia akan mengulitimu hidup-hidup. Changfeng, akhirnya kau datang juga, Changfeng. Kau harus beri pelajaran pada orang ini. Dia tidak hanya menahan sarang burungku, tapi juga berani membodohiku dengan buku kas palsu. Dia pasti telah menggelapkan uang kediaman ini. Changfeng, kau harus menangkapnya, siksa dia, dan paksa dia mengembalikan semua uangnya. Tutup mulutmu.
Chang Feng, kau memukulku. Memang pantas kau kupukul, kau wanita tidak berguna yang tidak becus. Kalau saja kau tidak bersikeras melakukan sandiwara itu di hari pernikahanku dengan Ning. Ning tidak akan semarah ini padaku. Dan keluarga Guku tidak akan jatuh ke dalam kondisi seperti ini sekarang. Ini semua gara-gara kau pembawa sial. Chang Feng, bukan begitu, aku melakukannya demi kau. Keluar, jangan perlihatkan wajahmu lagi di depanku. Tidak. Ning pasti masih mencintaiku, hubungan 16 tahun kita tidak mungkin berakhir begitu saja. Jika dia tidak mencintaiku atau memedulikanku, dia tidak akan semarah itu. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk menarik perhatianku, pasti begitu. Ning, kau benar-benar sudah berusaha keras. Jangan khawatir, aku akan menjemputmu kembali sekarang juga. Jika aku membujuknya sedikit saja, dia pasti akan kembali padaku. Aku yakin itu. Bagaimana bisa jadi begini? Seharusnya tidak seperti ini. Jelas-jelas, aku sudah menang. Kenapa jadinya malah begini? Kenapa? Dasar anak kurang ajar. Kediaman ini sekarang benar-benar kacau balau. Dan ini semua gara-gara kau. Ayah, ampuni aku sekarang. Sekarang juga cepat pergilah ke kediaman Xie pergi dan mohonlah pada gadis keluarga Xie itu kau harus membuatnya berubah pikiran. Jika dia tidak mau kembali, aku tidak akan menganggapmu anak lagi. Tapi ayah, akhir-akhir ini, Ning sama sekali tidak mau menemuiku, dia terus menghindariku. Aku bahkan tidak bisa melewati gerbang kediaman Perdana Menteri. Jika dia tidak mau menemuimu, kenapa kau tidak pergi dan berlutut memohon padanya? Gadis keluarga Xie itu selalu berhati lembut, jika kau berlutut saja, dia pasti akan luluh. Berlutut? Itu tidak pantas. Berlutut di jalanan di siang bolong, aku akan kehilangan muka. Harga diri. Sejak hari pernikahanmu, saat kau membuat skandal itu, kau sudah tidak punya harga diri lagi. Tapi bukankah itu hanya memanfaatkan Ning kebaikan hatinya? Apakah itu tidak apa-apa? Lihatlah situasi kita sekarang, dan kau masih memedulikan hal itu. Jangan pikir, kalau ayahmu ini tidak tahu, sejak kau masih kecil, kau sudah berkali-kali memanfaatkannya. Kebaikan hati gadis itu pergi sekarang. Tunggu apa lagi? Apa kau ingin melihat keluargaku hancur? Baik-baik. Ayah, tolong tenanglah. Aku akan segera pergi ke kediaman Xie. Begini. Ini adalah kediaman Perdana Menteri orang luar dilarang masuk. Apa kau buta aku, Gu Changfeng? Minggir dari jalanku. Aku ingin bertemu Ning. Jenderal Gu tuanku sudah memberi perintah. Tidak boleh menemui siapapun dari keluarga Gu. Kau pikir kau siapa beraninya menghalangi jalanku? Jenderal Gu, jika kau berani menerobos masuk lagi, kami akan melaporkanmu ke pihak berwenang Ning. Aku tahu kau ada di dalam, keluarlah dan temui aku. Ning, ini semua salahku. Aku sudah dibutakan oleh kebodohanku sendiri. Aku telah mengecewakanmu. Kumohon keluarlah dan temui aku. Bukankah ini Jenderal Gu? Kenapa dia berlutut di depan gerbang kediaman Perdana Menteri? Apalagi kalau bukan karena pertunangannya dibatalkan. Sekarang dia menyesal. Ning, asal kau memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Chunhua, Ning bersedia menemuiku kan? Jenderal Gu, sebaiknya Anda pergi saja. Nona bilang, takdirmu dengannya sudah berakhir, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak, Ning pasti masih marah padaku. Pergi dan katakan padanya jika dia tidak keluar. Aku akan terus berlutut di sini. Jenderal Gu, untuk apa melakukan ini? Aku, Gu Changfeng, selalu menepati janji. Jika Ning tidak keluar sehari, aku akan berlutut sehari. Jika dia tidak keluar 3 hari, aku akan berlutut 3 hari. Jika dia tidak keluar 10 hari, aku akan berlutut 10 hari sampai Ning bersedia menemuiku. Kalau begitu berlututlah sesukamu. Ning, kau pasti akan keluar menemuiku kan? Chunhua, pria itu masih berlutut. Memang dasar dia, orang itu dia seperti batu di lubang kakus. Sudah keras kepala, bau pula. Dia sudah berlutut sejak siang tadi. Entah apa yang dia cari. Chunhua, ambilkan payungku. Adikku, kau tidak akan luluh padanya kan?
Dia benar, Ning Er, di luar hujan deras tubuhmu sedang lemah, kau tidak boleh keluar. Ibu, ini bukan soal hujannya. Gu Changfeng itu benar-benar bajingan. Dia tahu betul betapa baiknya hatimu. Dia sengaja berpura-pura menjadi korban. Benar sekali adikku, orang itu memanfaatkan fakta bahwa kau tidak akan tega mengabaikannya. Dia memanfaatkan kebaikanmu. Pria seperti dia tidak pantas untuk kau pikirkan sedikit pun. Kakak, ibu tolong, jangan khawatir. Semua yang kalian katakan, aku sudah tahu, aku sangat mengerti. Aku tahu dia sengaja menggunakan kebaikanku untuk mencari simpati. Kalau begitu, kenapa harus menemuinya? Biarkan saja dia berlutut di sana sampai mati. Kak, dia boleh saja mati, tapi dia tidak boleh mati di gerbang kediaman Xie. Dia berlutut tepat di depan pintu kita, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dan dia mati di depan rumah kita. Orang-orang di Dewan Sensor pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk memakzulkan ayah untuk menghancurkan keluarga Xie. Aning berpikir dengan sangat matang. Lagi pula, aku kesana bukan untuk memaafkannya, aku kesana untuk menghancurkan halusinasinya sekali dan untuk selamanya, agar dia berhenti berpikir bahwa dia adalah pusat semesta, dan datang ke sini dengan sok suci untuk terus-menerus menggangguku. Aku ingin memperjelas padanya, bahwa tidak ada masa depan bagi kita. Bagus, itulah putriku, anak kandung Xie Yuan yang sejati, berani dan cerdik, pergilah. Begitu rupanya harusnya kau bilang dari tadi, adikku. Kalau begitu, biarkan kakak menemanimu. Jaga-jaga kalau orang itu mengamuk. Ina perlu kakak. Aku bisa menangani ini sendiri. Ning, aku tahu kau akan keluar untuk menemuiku. Hatimu pasti akan luluh. Ning, sudah kuduga. Kau masih punya perasaan padaku. Kau tidak tega melihatku menderita, kan? Gu Changfeng. Yang terlalu percaya diri. Bukan karena hatiku luluh. Dan tentu saja bukan karena aku peduli. Aku hanya tidak ingin nyawamu yang tidak berharga itu mengotori gerbang kediaman Xie. Ning, bagaimana bisa kau mengatakan kata-kata yang begitu kejam? Aku sudah di sini berlutut selama sehari semalam. Aku bahkan rela memberikan nyawaku. Tidakkah itu bisa mendapatkan sepatah kata maaf darimu? Maaf, Gu Changfeng. Apa kau pikir dengan berpura-pura menderita di sini, kau bisa menghapus semua hal buruk yang telah kau lakukan? Ning, aku benar-benar menyadari kesalahanku sekarang. Jika saja kau mau kembali bersamaku, aku berjanji akan mengusir Liu Wan keluar dari ibu kota. Kediaman jenderal hanya akan memiliki dirimu sebagai nyonyanya. Bisakah kita mulai dari awal? Mulai dari awal, Gu Changfeng, apa kau tidak mengerti perkataan yang jelas? Kalau begitu, akan kukatakan sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, aku, Xianing, tidak pernah memungut kembali sampah yang sudah kubuang. Aku keluar hari ini hanya untuk memperjelas semuanya kepadamu. Mulai hari ini, hubungan di antara kita sudah putus. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ning, tegas sekali kau. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Kenapa kau harus terus mempermasalahkannya? Apa kau sudah jatuh cinta pada orang lain dan hanya menggunakan ini sebagai alasan? Aku bahkan sudah membuang harga diriku untuk berlutut di sini dan memohon padamu. Apalagi yang kau mau, kau dulu tidak seperti ini. Kau sudah berubah, tapi aku tidak. Aku selalu mencintaimu. Gu Changfeng, saat kau mengatakan hal-hal itu, tidakkah kau merasa malu sedikit pun? Kau terus mengaku mencintaiku. Tapi pernahkah kau terpikir bagaimana berlutut di sini memengaruhi reputasiku? Jika kau sampai mati di depan kediaman Xie, apa yang akan dikatakan orang-orang tentangku? Pernahkah kau memikirkan keluarga Xie dengan melakukan ini? Kau hanya mencoba memanfaatkan kebaikanku untuk memaksaku menyerah. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menggunakan cara serendah ini. Untuk memaksaku keluar. Chunhua, ayo pergi. Baik, Nona. Tidak, Ning, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pergi kau, jangan kotori pakaian nonaku. Gu Changfeng, jika kau berani datang ke kediaman Xie untuk menggangguku lagi, orang berikutnya yang keluar bukan lagi aku, melainkan petugas dari pengadilan ibu kota. Chunhua, tutup pintunya. Tidak. Kenapa? Kenapa ini terjadi, Ning? Apa kau benar-benar meninggalkanku selamanya? Bagaimana bisa kediaman ini benar-benar tidak bisa menyisihkan sedikit perak pun? Baju baruku bahkan tidak punya tusuk konde yang pantas untuk dipadukan. Aku akan jadi bahan tertawaan kalau ini sampai tersebar. Nyonya muda, saya berkata jujur, untuk melunasi utang dan menutupi pengeluaran, semua barang yang berharga sudah digadaikan semua, catatan keuangannya benar-benar kosong. Hal sekecil ini saja kamu tidak bisa mengurusnya.
Aku sudah bersusah payah untuk menjadi nyonya di kediaman jenderal ini. Aku tidak mau hidup melarat seperti ini. Oh benar juga, aku ingat kita punya ratusan hektar tanah leluhur di luar kota. Nyonya, itu adalah harta warisan keluarga Gu. Itu untuk upacara adat leluhur, Anda tidak boleh menyentuhnya. Kenapa tidak boleh? Kita saja hampir tidak bisa bertahan hidup, cepat cari orang sekarang juga. Dan jual tanah leluhur itu untuk mendapatkan uang tunai. Sama sekali tidak boleh, Nyonya. Kalau Nyonya besar sampai tahu akibatnya akan sangat fatal. Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang aku yang memegang kendali di rumah ini. Aku yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, cepat lakukan saja. Liu Waner. Nenek, sedang apa Anda di sini? Kenapa marah-marah begitu? Dasar anak kurang ajar. Nenek, kenapa Anda memukulku? Memukulmu akan kupukul kamu sampai mati. Chang Feng kami adalah jenderal muda dengan masa depan cerah. Tapi karena wanita yang tidak tahu diri sepertimu, yang membuat kekacauan di hari pernikahan, kamu membuat putraku kehilangan kekuasaan militernya, dan membuat keluargaku bangkrut. Sekarang kamu bahkan berani menyentuh tanah leluhur keluargaku. Apa salahnya menjual tanah itu? Kita saja hampir tidak bisa makan. Kalau aku tidak menjual tanahnya, apa Anda ingin aku hidup hanya dengan menghirup udara? Wanita tidak tahu malu, hari ini akan kupukul kamu sampai mati dan menyingkirkanmu dari keluarga ini. Bagus, pukul saja. Aku sudah muak dengannya, sudah sejak lama. Dia membuat kediaman ini menjadi sangat berantakan sejak dia datang. Rasakan itu. Berisik sekali, nggak pernah ada ketenangan. Hentikan sekarang juga. Chang Feng, lihat nenek, dia mau membunuhku. Chang Feng, lihat-lihatlah barang bagus yang kamu bawa pulang ini. Dia mau menjualnya tanah pemakaman leluhur keluarga Gu kita. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku malah demi semangkuk air kotor yang menjijikan ini, menghancurkannya dengan tanganku sendiri, mangkuk giok putih yang tak ternilai itu. Chang Feng, berhenti minum. Lihat dirimu, lihat jadi apa kau sekarang. Kalau kau terus begini, kesehatanmu akan hancur. Tidak. Jika ini berlanjut, kesehatan Chang Feng benar-benar akan hancur. Aku harus mencari cara untuk membuatnya bangkit kembali. Chang Feng. Ada kabar dari istana. Ibu Suri ada di istana malam ini mengadakan perjamuan krisan. Perjamuan krisan, kesempatan bagus, ini kesempatan emas. Alasan Ning tidak mau memaafkanku pasti karena dia merasa caranya kurang mengesankan. Jika aku di perjamuan krisan dan minta maaf padanya di depan umum, dia sangat baik hati, dia pasti akan memaafkanku. Chang Feng, kau gila, itu perjamuan Ibu Suri. Ibu tidak mengerti. Ning paling peduli padaku. Beon Bu tali Taipei Sabatisu untuk minta maaf padanya. Dan kemudian bersumpah serta berjanji. Ia pasti akan tergerak dan berubah pikiran. Chang Feng, kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Jika kau menyinggung Ibu Suri, keluarga gue akan hancur total. Pergi sana. Ini semua salahmu, dasar perempuan. Kalau bukan karena kau, mana mungkin Ning marah padaku. Sampai keluarga gue jatuh ke kondisi ini semua gara-gara kau. Salahku, semuanya salahku. Jika kau memang sangat mencintai Shening, kenapa kau malah bermain-main denganku? Jika kau tidak terus-menerus meyakinkanku berulang kali bahwa Shening akan menuruti apapun katamu, mana berani aku mengacau di hari pernikahanmu, Gu Chang Feng. Kau dalam kekacauan ini sekarang, karena ulahmu sendiri. Alasan aku berani melakukan itu adalah karena kau yang memberiku kesempatan. Kau menghancurkan dirimu sendiri, berhenti menyalahkan semuanya padaku. Sudah dengar belum perjamuan malam ini khusus diadakan oleh Ibu Suri untuk Nona Besar Xie?
Tepat sekali. Setelah kekacauan dengan keluarga Gu itu, keluarga kerajaan jelas-jelas mendukung keluarga Xie. Menurutku, tindakan Nona Xie membatalkan pertunangan di depan umum. Benar-benar berani wanita yang tegas dan berpikiran jernih seperti dia, sangat jarang ditemukan. Benar sosok pemimpin seperti dia, pasti setiap putra bangsawan ingin menikahinya. Lelaki itu Gu Changfeng benar-benar buta. Dia datang, Nona Xie telah tiba. Yang Mulia Pangeran ke-6 telah tiba. Salam Yang Mulia. Cucu Anda memberi salam nenek Anda. JR, kau sudah datang kemari dan duduklah di sampingku. Sudah lama aku mendengar bahwa Nona besar Xie sama hebat dan cakapnya dengan pria manapun. Melihatmu hari ini, kau benar-benar memiliki keanggunan yang mulia dan menawan, sungguh memukau. Apa maksud pangeran ke-6 dengan ini? Posisi istri utamanya masih kosong. Mungkinkah keluarga kerajaan berencana menjalin aliansi dengan keluarga Xie? Yang Mulia terlalu memuji saya. Saya hanya menjaga nilai-nilai keluarga Xie dan menolak berurusan dengan orang yang tidak bermoral. Bagus sekali menolak berurusan dengan orang yang tidak bermoral. Nona Xie, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu mengagumi bunga krisan musim gugur di taman? Yang Mulia sangat baik hati, mana mungkin aku bisa menolak. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Jodoh yang serasi. Dengan keanggunan Nona Xie, hanya Yang Mulia Pangeran ke-6 yang pantas bersanding dengannya. Bagus luar biasa bagiku, semua bunga krisan musim gugur di aula ini tidak seindah kalian berdua. Ning seharusnya dia menjadi istriku. Seandainya saja aku tidak turun dari kuda demi Wan Er hari itu. Seandainya saja aku melaksanakan upacara pernikahan dengan benar, Ning pasti akan menjadi milikku. Ning. Jenderal Gu, Anda tidak boleh kehilangan kendali. Nyah kau, aku ingin bertemu Ning, aku ingin bicara dengannya. Siapa itu? Beraninya dia di perjamuan Nenek Suri. Bersikap tidak sopan seperti itu. Yang Mulia, itu adalah mantan Jenderal Wei Yuan, sekarang Jenderal Ming Wei, Gu Changfeng. Aku bertanya-tanya siapa itu? Ternyata dia si bodoh, tidak becus yang bahkan tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Pengawal. Jenderal Gu mabuk dan telah mengganggu Ibu Suri Seret. Dia keluar dan buang dari gerbang istana. Baik, Yang Mulia. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Ning. Ning, lihat aku. Aku tahu aku salah, Ning. Aku sungguh selalu mencintaimu. Sejak awal hanya ada kamu di hatiku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku bersumpah aku tidak akan membuatmu marah lagi. Tolong, berikan aku satu kesempatan terakhir, Ning. Nyonya. Ada apa lagi sekarang? Banyak sekali masalah di kediaman ini. Apa tidak ada satupun hal yang bisa membuatku tenang? Nyonya. Arang di gudang kayu sudah habis. Bagian pengadaan bilang. Kediaman kita masih berutang dari bulan lalu, mereka tidak akan kirim barang sebelum lunas. Dan juga. Gaji para pelayan bulan ini? Sudah tertunda selama setengah bulan. Semuanya mengeluh di belakang. Mengeluh saja terus bisanya cuma mengeluh. Dasar sampah tidak berguna yang cuma tahu uang. Apa kediaman jenderal membiayai mereka hanya untuk mereka bersenang-senang? Tapi nyonya, kebutuhan sehari-hari dan urusan sosial, semuanya butuh uang. Tanpa dukungan keuangan dari keluarga Xie, kediaman kita benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi sekarang. Uang, semua orang minta uang. Tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan seperti ini. Aku sudah bersusah payah menjadi nyonya besar di kediaman jenderal ini. Benar, aku punya ide. Nyonya, orang-orang yang Anda tunggu sudah datang. Suruh mereka masuk.
Nyonya-nyonya memanggil kami bersaudara. Apa ada jalan bagi kami untuk mencari uang? Tidak ada orang luar di sini, jadi aku akan bicara terus terang. Ini adalah sertifikat tanah keluarga Gu. Aku akan menjadikannya jaminan, dan kalian bantu aku di ibu kota untuk meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Nyonya meminjamkan uang dengan bunga tinggi itu melanggar hukum. Apa yang kalian takutkan? Dengan dukungan dari kediaman jenderal, siapa yang berani menyelidikinya? Tapi bagaimana jika jangan takut? Aku yang akan tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Karena Nyonya sudah bilang begitu, maka kami akan melakukannya. Aku mau 90%. Tidak masalah. Nyonyalah bosnya, kami akan ikuti semua perintah Nyonya. Ingat, ini harus ditangani dengan bersih dan cepat, jangan sampai ada orang luar yang tahu. Jangan khawatir, Nyonya, mulut kami terkunci rapat. Nenek Chang Feng, semuanya lihatlah ini. 1000 tel Warner, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tentu saja aku mendapatkannya dari usahaku. Nenek. Dengan uang ini, kita bisa terus membeli sarang burung walet darah untukmu. Bagus, luar biasa. Warner benar-benar hebat. Warner, kamu benar-benar istri yang sangat membantu. Dengan uang ini, kita bisa menutupi kekurangan biaya rumah tangga. Ini bukan apa-apa, yang terbaik masih akan datang. Chang Feng, kemampuanku dalam mengurus rumah tangga. Apakah sudah cukup bagimu? Ya, lebih dari cukup. Chang Feng, buka dan lihatlah. $10.000 tel. Genap 10.000 tel. Ya ampun, keluarga Gu kita akan segera kaya raya. Wan Er, kamu benar-benar penyelamat bagi keluarga Gu kami. Nenek terlalu memujiku. Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai cucu menantu. Bagus, itu luar biasa. One Air bisnismu ini menghasilkan uang terlalu cepat. Kamu menghasilkan lebih dari 10.000 tel hanya dalam sebulan. Tidak akan ada masalah kan uang ini? Ibu, berhentilah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Apa ibu tidak percaya padaku dalam menangani berbagai hal? Semuanya benar-benar baik-baik saja. Tepat sekali. Ibu, adalah hal yang bagus kalau One Air bisa menghasilkan uang, jangan merusak suasana. Apa yang wanita sepertimu tahu? Wan Er hanya berbakat. Kuharap begitu, perasaanku tidak enak tentang ini. Tenang saja dan nikmati hidupmu. Bulan depan aku pasti akan membawa pulang 20.000 tel. Bisnis lintah darat ini sangat mudah dijalankan. Bukankah begitu? Dengan dukungan kediaman jenderal, kita hanya perlu meminjamkannya, tanpa perlu khawatir soal menagihnya. Jika mereka tidak bisa membayar, kita ambil saja rumah dan tanah mereka sebagai jaminan. Tuan-tuan, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. 2 tel perak itu, saya akan cari cara untuk melunasinya. Waktu lagi. Saat kamu meminjam uang itu, apa yang kamu katakan? Bayar kembali dalam 3 hari. Bunganya terus bertambah, sekarang sudah 5 hari. Kamu tahu aturannya kan? Jika tidak bisa bayar, maka keluarlah dari rumah ini. Itu adalah rumah leluhur keluarga saya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Siapa suruh kamu tua tidak mau pergi? Kami akan membawa putrimu untuk melunasi utang itu. Jika 1 tidak cukup, kami akan bawa 2 keluar. Ya Tuhan. Mereka mencoba membuat kami mati. Kalian, apa kalian tidak takut kena kualat? Kualat. Aku punya dukungan dari kediaman Jenderal Wei Yuan. Siapa yang berani menyelidiki, siapa yang berani menyentuh sehelai rambutku pun. Hamba dizalimi. Yang mulia, hamba dizalimi. Ada nyawa yang melayang. Ini terjadi tepat di bawah hidung kaisar. Lihatlah betapa pilu tangisannya. Dia pasti menderita ketidakadilan yang luar biasa. Siapa yang menabuh genderang untuk mencari keadilan? Yang mulia. Mohon yang mulia berikan hamba keadilan. Yang mulia. Hamba ingin melaporkan ketidakadilan yang sangat besar. Di siang bolong, di bawah pengawasan langit, siapa yang berani mendesak seseorang hingga mati? Apa ketidakadilan yang kau alami? Sampaikan kasusmu dengan sejujurnya. Aku akan menegakkan keadilan untukmu. Yang mulia. Hamba ingin menuntut kediaman Jenderal Wei Yuan. Kediaman Jenderal Wei Yuan. Gu Changfeng. Beraninya kau. Kediaman jenderal bukanlah tempat di mana kau bisa membuat tuduhan palsu. Hamba tidak membuat tuduhan palsu. Kediaman Jenderal Wei Yuan menjalankan bisnis riba ilegal. Dengan bunga yang mencekik.
Mereka memaksa suami hamba membayar kembali uangnya. Mereka mendesak suami hamba hingga gantung diri dalam keputusasaan. Riba. Itu adalah bisnis yang mematikan. Bunga yang selangit ini sungguh tidak masuk akal. Kediaman jenderal yang terhormat ternyata melakukan perbuatan yang begitu kejam. Kau, apakah yang kau katakan itu benar? Setiap kata adalah benar. Jika ada satupun kebohongan, hamba bersedia disambar petir. Tuan, kasus ini sepertinya kita tidak sanggup berurusan dengan ini. Tidak sanggup berurusan? Bukan. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas, Tuan. Meskipun keluarga Gu sudah kehilangan pengaruhnya, bagaimanapun mereka tetaplah keluarga Markis. Apa gunanya keluarga Gu sekarang? Keluarga Gu yang sekarang hanyalah belalang di penghujung musim gugur. Apa kau lupa? Betapa keluarga Gu telah sangat menyinggung Sekretaris Agung Xie. Maksud Tuan ingin menjilat dengan ini? Kasus ini adalah hadiah yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Sekretaris Agung Xie. Segera siapkan kuda. Bawa berkas kasus ini dan antarkan malam ini juga ke kediaman Sekretaris Agung. Baik, Tuan Yang Mulia. Sekretaris Agung Kantor Wilayah Ibu Kota telah mengirimkan berkas kasus mendesak menyatakan bahwa ini hanya untuk Anda. Oh, bawa ke sini. Yang Mulia Gubernur Ibu Kota berkata, dia tidak berani menanganinya sendiri. Oleh karena itu, aku mengerti. Yang Mulia, mengenai kasus ini, haruskah kita kirim ke Mahkamah Yudisial untuk segera memulai persidangan? Jangan terburu-buru. Segera kirim orang-orang kita untuk melakukan penyelidikan rahasia terhadap semua akun Li Wanher. Aku ingin tahu dari mana sebenarnya modal untuk rentenirnya berasal. Lacak sumber setiap sennya selidiki sampai tuntas. Baik, Tuan, akan segera saya laksanakan. Gu Changfeng, sebaiknya kau berdoa agar aku tidak menemukan kesalahanmu jika tidak. Tuan Sekretaris Agung, saya sudah menemukannya, saya sudah menemukan semuanya. Katakan. Saya dan anak buah saya mencari ke seluruh penjuru ibu kota, ke setiap bank dan pegadaian resmi, tidak menemukan jejak Li Wan'er. Tapi di sebuah pegadaian ilegal di selatan kota, kami menemukan sebuah transaksi besar. Oh, Li Wan'er. Dia. Untuk menambah modal rentenirnya, sepertinya telah membobol gudang keluarga Gu. Apa yang dia curi? Dia mengambil barang yang dianugerahkan mendiang kaisar kepada leluhur keluarga Gu, khususnya Jenderal Wei Yuan, Rui Giok Hijau, dan menggadaikannya secara permanen. Hahaha. Menggadaikan hadiah kekaisaran. Ini adalah kejahatan besar, penghinaan terhadap kaisar. Segera segel pegadaian itu. Bawa pemilik tokonya bersama dengan barangnya dan pindahkan secara diam-diam ke pengadilan peninjauan yudisial. Jaga mereka dengan ketat, jangan biarkan siapapun menghubungi mereka. Baik, Tuan. Gu Changfeng. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Gu Changfeng, beraninya kau meminjamkan uang dengan bunga selangit, menindas orang lain dengan kejam, bahkan berani menggadaikan hadiah pemberian kaisar. Aku sudah mempertimbangkan jasa-jasamu di masa lalu dan mencoba menjaga harga dirimu. Namun kau membiarkan keluargamu bertindak begitu kurang ajar. Yang mulia, tolong lihatlah kebenarannya. Hamba telah difitnah, hamba sama sekali tidak tahu soal ini. Ini semua karena wanita itu. Dia melakukan semuanya di belakang hamba. Gagal mengatur rumah tanggamu, kau tidak bisa lari dari kesalahanmu. Apa kau pikir dengan melimpahkan kesalahan kepada seorang wanita, kau bisa terbebas dari kejahatanmu? Dengarkan titahku. Gu Changfeng dari kediaman Jenderal Wei Yuan. Berakhlak buruk, berkhianat, dan keterlaluan mulai hari ini dan seterusnya. Semua pangkat dan gelar resminya dicopot dan diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata.
Seluruh harta keluarga Gu akan disita, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Sedangkan untuk wanita beracun yang melakukan kejahatan itu, Nyonya Liu masukkan dia ke dalam sel terpidana mati untuk dieksekusi setelah musim gugur. Xie Yuan. Gu Changfeng, kau tahu kenapa kau kalah? Kau kalah karena kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa kau pikir status keluarga Xie adalah sesuatu yang bisa kau panjat begitu saja atau kau injak-injak sesukamu? Itu adalah jebakan yang dipasang keluarga Xie. Jebakan. Menggadaikan hadiah kekaisaran, apa aku memaksamu melakukannya? Apa aku memaksamu meminjamkan uang dengan bunga tinggi? Seseorang harus mempermalukan dirinya sendiri sebelum orang lain bisa melakukannya. Gu Changfeng, ingatlah perasaan ini, karena mulai sekarang setiap hari dalam hidupmu akan jauh lebih menyakitkan daripada hari ini. Aning. Nona. Tidak apa-apa. Aning. Lihatlah aku sekarang. Apa kau sudah puas sekarang? Aning. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Demi 16 tahun kebersamaan kita, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu dengan segenap hatiku. Sudah selesai bicaranya. Jika sudah selesai, pergilah. Aning. Waktumu hanya tersisa sebatang hio. Changfeng, Ini kamu, ini semua gara-gara kamu. lepaskan aku. Dasar wanita kejam. Kamu sudah menghancurkannya warisan 100 tahun keluarga Gu. Apa hakmu menyalahkanku? Itu karena kamu tidak becus. Kalau bukan karena ibu dan anak yang tidak berguna, kenapa aku harus meminjam lintah darat? Aning, kamu sangat cantik. Saat aku dewasa nanti, aku pasti akan menjadikanmu pengantinku. Aku tidak memintamu menyingkir. Aku hanya... Pembalasan. Ini semua adalah karma demi sampah sepertimu. Aku kehilangan mutiara tak ternilai yang seharusnya menjadi milikku. Atas rahmat langit, Kaisar menitahkan Xiening, putri dari Sekretaris Agung Xie Yuan berbudi luhur dan bermartabat, memiliki sifat yang halus dan mulia, memiliki keanggunan keluarga kerajaan. Dengan ini dianugerahkan dalam pernikahan kepada Pangeran ke-6, Xiao Jue, dan dianugerahi gelar selir utama, akan melangsungkan pernikahan pada bulan Maret musim semi mendatang. Demikian titah Kaisar. Hamba berterima kasih atas rahmat yang mulia yang luar biasa. Xiening, caramu memutuskan pertunangan hari itu sungguh membuatku kagum. Kau adalah seekor Phoenix yang tidak seharusnya terjebak di kolam halaman belakang. Aku ingin menikahimu bukan karena kau adalah putri Xie Yuan. Kau, Xiening, layak untuk berdiri di sampingku.
karena Yang Mulia berani menikahiku. Aku akan berani menjadi istrimu. Bagus. Aku pasti akan menyambutmu dengan mas kawin merah sepanjang 10 mil ke dalam kediamanku. Sungguh megah, ini adalah pernikahan termegah. Dalam 10 tahun terakhir, Nona Besar Xie benar-benar diberkati. Pemandangan ini, jika dibandingkan dengan di keluarga Gu jauh lebih mewah 100 kali lipat. Aning, Dari mana asal rakyat jelata ini beraninya mengganggu iring-iringan sang putri? Berapa nyawa yang kau punya untuk menebus ini? milikku, itu semua milikku. Aning, kembalilah. Milikku itu semua milikku, itu milikku.